Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, apakah nasib bisa diubahkan? Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, janganlah galau apalagi putus asa. Ubahlah kegalauan kita dengan kerja lebih keras lagi, karena kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan tekad yang terbaik. Contohnya dalam Alkitab, yaitu Yakub, yang dapat mengubah nasibnya dengan bekerja keras dan tekad yang terbaik. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saking cintanya Yakub kepada Rahel, pekerjaan yang dia kerjakannya tidak menjadi beban dalam hidupnya, malahan menjadi kesukaan dalam hidupnya. Sampai Yakub bekerja selama 7 tahun, tapi dia rasakan hanya beberapa hari saja. Artinya, seberat dan sesulit apapun yang namanya pekerjaan, harus kita cintai dan kita lakukan dengan senang hati serta tulus hati. Maka semuanya akan terasa lebih mudah dan ringan kita kerjakan. Setiap pekerjaan atau pelayanan bukan sebuah tugas, tetapi sebagai kesukaan. Sebaliknya, ketika kita kehilangan pekerjaan atau kesempatan untuk melayani, ini adalah sebuah penderitaan. Senyaman-nyamannya sebuah pekerjaan, pasti akan ada akhirnya. Seenak-enaknya jadi bawahan, pasti ada batasnya. Buatlah target agar kita tidak selamanya kerja untuk orang lain, tetapi kerja untuk diri kita sendiri. Jangan terbuai dengan posisi dan pangkat. Lebih baik jadi kopral di perusahaan sendiri daripada jadi jenderal di perusahaan orang lain. Jangan mudah puas diri dan menyanjung diri, merasa telah berprestasi dan berhasil, lalu menjadi tinggi hati dan menjadi keras kepala. Ditambah lagi banyak tuntutan kepada majikan atau pimpinannya dengan meminta fasilitas dan lain sebagainya, maka karir kita akan tamat sebelum kita berhasil dalam mencapai tujuan. Jika belum bisa meninggalkan posisi pekerjaan kita saat ini, paling tidak jadilah cerdas. Jangan menipu untuk menjadi kaya dan berhasil. Jangan korupsi dan mencuri uang perusahaan, sebab Tuhan benci kepada orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana cara mengubah nasib hidup kita? Hal yang pertama, jadilah orang yang kreatif. Jangan mencari kerja, tapi ciptakan pekerjaan dalam hidup kita. Maka hidup kita akan berhasil. Jadilah orang yang kreatif seperti Yusuf. Dalam situasi dan kondisi apapun, Yusuf tidak pernah berhenti berkarya. Itu sebabnya Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sewaktu Yusuf menjadi budak, pekerjaan serendah dan sekecil apapun selalu dikerjakannya. Yusuf tidak pernah pilih-pilih jenis pekerjaan. Yusuf tidak rendah diri atau merasa terhina dan putus asa dengan pekerjaannya. Yusuf tidak pernah menunggu perintah. Semuanya dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan mengantarnya menjadi orang kedua di Mesir. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Peganglah prinsip, rajin, kerja keras, kreatif, dan jujur, pasti akan membuat hidup kita berhasil. Jangan iri dan dengki melihat keberhasilan orang lain. Kerja yang rajin, penuh kreasi dan cerdas, karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita semua. Kita adalah orang-orang hebat yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi orang yang berhasil, menjadi kepala dan bukan ekor. Takdir kita adalah menjadi pemimpin, menjadi orang yang sukses dan berhasil, bukan orang yang gagal. Hal yang kedua, jadilah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Waktu memang tidak dapat menghasilkan uang, tetapi orang yang pandai memanfaatkan waktu, dialah yang dapat mendatangkan kekayaan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengabaikan waktu hidupnya dengan sia-sia adalah manusia bodoh yang tidak mengerti rancangan Tuhan atas hidupnya. Jangan katakan Tuhan itu pilih kasih. Kenapa? Ada orang miskin dan orang kaya. Kenapa? Ada orang berhasil dan orang gagal. Sikap dan gaya hiduplah yang menentukan keberhasilan kita, bukan Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan matahari, bulan dan bintang, serta bumi, air dan udara yang sama kepada kita semua dengan adil. Hanya orang yang mengambil bagiannya dan mengelola waktu hidupnya lah yang bisa berhasil. Orang yang tidak bisa mengelola waktu hidupnya, tidak berakal budi, terbukti betapa parah dan berantakannya hidupnya. Ekonominya rapuh dan keuangannya ambruk, penuh onak duri alias hutang sana hutang sini, minta sana dan minta sini. Hidupnya nelangsa tanpa sukacita. Jangan kita berkata, Tuhan tidak tahu atau Tuhan tidak mau tahu akan keadaan hidup kita. Sesungguhnya, hal sekecil apapun yang kita perbuat dalam hidup ini, semuanya terpantau oleh Dia. Jadi, jika hidup kita miskin dan melarat, jangan coba-coba menyalahkan Tuhan. Jangan pernah bilang bahwa janji Tuhan itu salah. Apalagi bilang Tuhan pembohong. Dia adalah Allah yang paling adil. Ingatlah, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sebab Tuhan sudah menyediakan segala fasilitasnya bagi kita semua. Hidup itu pilihan, bukan nasib maupun takdir. Ayo tentukan pilihan kita sekarang juga, agar kita hidup dalam garis berkat Tuhan. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa nasib itu bisa diubahkan. Hidup itu pilihan, bukan nasib maupun takdir. Kami mau menentukan pilihan kami sekarang juga, agar kami hidup dalam garis berkat Tuhan. Hal yang pertama, kami ingin menjadi orang kreatif, karena kami adalah orang-orang hebat yang sudah ditetapkan Tuhan.
menjadi orang yang berhasil, menjadi kepala dan bukan ekor. Takdir kami adalah menjadi pemimpin, menjadi orang yang sukses dan berhasil, bukan orang yang gagal. Hal yang kedua, kami ingin menjadi orang yang pandai memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena orang yang pandai memanfaatkan waktu, dialah yang dapat mendatangkan keberhasilan dalam hidupnya. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sobat Maestro, kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.